Ku tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap menerjang merajang. Tak bisa kubawa lagi, berlari hingga hilang pedih. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang menerjang. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pinang Selatan, Dewan Juri, Dewan Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya Kenalkan, nama saya Ogi. Saya peserta yang mengikuti lomba melukis menggambar Soekarno. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Tetap sama saya nih, Kos Ateng dan Pak Damori. Pak Damori ini guru Pak ya, di Pak. SMP Negeri 1 Pinang Selatan. Di SMP Negeri 1 Pinang Selatan. Nah, hari ini nih kita lagi main-main ke sekolah SMP 1 Pinang Selatan, dan tepat hari ini sedang ada perayaan 17 Agustus Pak ya. Pak. Sedang ada perayaan 17 Agustus. Nah, kita akan ngomongin tentang event ini nih. Bersama Pak Damori. Pak Damori termasuk guru seni budaya. Guru seni budaya. Jurusan apa? Jurusan pendidikan agama Kristen. Tapi membidangi seni budaya. Kebetulan kita bisa bermain musik, Pak. Dan musik keyboard gitu. Iya. Berarti karena bisa menguasai satu bidang seni, akhirnya diminta untuk mengembangkan, Pak, mengembangkan seninya. Seperti apa sih Pak kesenian di sekolahan ini? Iya. Kalau boleh saya ceritakan berkaitan dengan kesenian yang ada di sekolah ini. Jadi yang perlu dilakukan di sekolah ini, yang pertama dalam bidang seni budaya. Jadi kita mempersiapkan seni lokal, Pak. Jadi seni lokal itu seperti ada tarian daerah, Pak. Kemudian ada pemain kelenang gitu. Jadi kita mainkan, kemudian kita datangkan setiap 3 bulan satu kali, ya yang senior lah yang bermain gitu, untuk melatih mereka itu, supaya tak kala mereka selesai di SMP ini, jadi mereka itu ada bakat tersendiri Pak, berkaitan dengan seni, jadi mereka tidak melupakan seni budayanya masa lalu, seni daerah, seni tradisinya sini. Tradisi gitu. Ya Pak. Berarti itu kegiatan ekstra Pak ya? Kegiatan ekstra dan mendatangkan pemateri atau pelaku dari itu dari luar, setiap 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan. Nah, kalau misalnya mata pelajaran seni dan budayanya? Mata pelajaran seni budaya, jadi yang pertama kita kasih teori, kemudian 70% itu praktek, Pak.
Jadi yang kita lakukan. Jadi kita kasih teori misalnya seni melukis gitu. Jadi kita kembangkan seni melukis bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Pindah Selatan yang gemar melukis, kita kembangkan. Oleh karena itu maka kegiatan untuk 17 ini kita kasih mereka tuh perlombaan seni melukis, Pak. Itu. Ya. Nah, berarti kan kegiatan ini juga berawal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa sebelumnya. Salah satu melukis. Diajarkan melukis, terus dilombakan hari ini. Jadi semacam ada follow up gitu ya dari pihak sekolahan untuk siswanya. Oke. Nah, tadi saya sempat mendengar kepala sekolah ketika sambutan tadi Pak Firman tadi bilang bahwasanya baru tahun ini lomba 17 Agustusan bertemakan seni budaya gitu. Seni budaya. Dan sebelum-sebelumnya lomba-lomba 17-an Agustusan seperti biasanya. Balap karung, lomba kelereng, makan kerupuk dan lain sebagainya. Kenapa pada kali ini kok sekolah memutuskan temanya ke situ gitu? Ini berkaitan dengan keadaan situasi Indonesia sekarang, Pak. Jadi karena kita sekarang itu dilanda oleh pandemi yaitu COVID-19. Oleh karena itu dengan adanya berkaitan dengan seni melukis, kemudian karakter pribadi dari siswa-siswi itu, jadi kita gali supaya tak kala mereka selesai nanti, Pak, jadi mereka dapat mengembangkan diri gitu. Bukan hanya berkarya melalui karya nyata mereka misalnya dengan gerak-gerik mereka di lapangan dengan bekerja gitu, tetapi dengan mereka mempunyai pikiran, pola pikir, menggambar segala macam itu, jadi maka kreatif mereka itu dapat dikembangkan, Pak. Nah itu maksudnya, Pak. Berarti intinya ingin mengembangkan bakat siswa di bidang seni budaya. Dari seni budaya, Pak. Bisa dikatakan seperti itu ya. Seberapa besar sih Pak minat siswa sini terhadap bidang seni dan budaya? Kalau kita melihat dari segi minat siswa-siswi di sini, Pak, mereka itu cukup antusias, Pak. Sebagai contoh, ketika saya membidangi seni budaya, saya bagikan kelompok-kelompok, Pak. Karena di dalam seni itu ada seni tari, kemudian ada seni lukis, kemudian ada seni musik, Pak. Jadi kita bagikan, kalau umpamanya ada siswa yang berbakat bermain musik, ya kita kembangkan supaya siswa itu bermain musik. Kemudian kalau ada siswa yang memang bakat menari, jadi mereka tuh kembangkan supaya mereka menari. Kemudian kalau ada siswa yang berbakat melukis, jadi kita kembangkan supaya siswa ini bisa melukis, Pak. Jadi itu. Berarti siswa-siswa di sini bergeraknya ketika bidang kesenian sesuai dengan kemampuan Pak. Sesuai dengan keterampilan masing-masing. Seperti itu. Wah, ini kalau misalnya terdengar sedikit berisik, di depan lagi ada perlombaan itu, jadi harap dimaklumi ketika suaranya ada bocor-bocor. Pak. Jadi kalau kami menunggu acaranya selesai, nanti nggak wawancara gitu. Jadi para sahabat Laman Inspirasi mohon dimaklumi saja ketika banyak bocor. Jadi perlu diinformasikan nih, kadang biasanya ada yang protes, wah suaranya bocor gitu. Padahal kita sudah pakai mic, udah pakai berusaha sebisa mungkin. Nah, ini dijelaskan aja ke mereka. Karena ini ada kegiatan memperingati HUT RI yang ke-76 di depan. 76 ya. Jadi mungkin nanti bakal ada video-video yang menggambarkan kegiatan di depan. Nanti akan kita tampilkan. Kalau gitu tadi kan balik lagi ke yang tadi, Pak. Siswa-siswa berangkat dari keahliannya masing-masing dan diarahkan dan dibimbing oleh pihak sekolah. Sekolah udah pernah di bidang seninya ini sudah mencapai prestasi apa sih? Yang pertama, Pak, dari segi seni ini kalau di bidang kesenian berkaitan dengan pramuka, jadi kita pernah juara gitu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi juga kita pernah juara, Pak. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada salah seorang siswa kita itu lomba melukis di Nanggapino itu pernah juara 1, Pak. Yoga, Pak. Nama yoga. Berarti memang dari setiap proses itu tidak sia-sia ya, bisa menghasilkan melahirkan siswa yang berprestasi juga akhirnya di depan. Nah, output seperti apa sih, Pak, yang diharapkan dari kegiatan ini gitu?
Ini kan baru awal nih. Iya, di masa pandemi. Nah, Pak. di masa pandemi. Nah, karena di masa pandemi akhirnya 17 Agustusannya berpikir tentang budaya. Iya, betul. Akhirnya budaya dipikirkan budaya. lagi. Iya. Nah, output seperti apa sih Pak yang diharapkan dari event ini? Nah, ya dengan adanya kegiatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76 Pak, yang kami laksanakan di SMP ini, ya dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan siswa-siswi ini supaya dapat mengembangkan diri Pak, berkaitan dengan kreasi seninya Pak. Karena terus terang Pak, karena zaman sekarang itu anak-anak muda terutama dari tingkat SMP itu kurang mereka memperhatikan nilai seni itu Pak. Oleh karena itu maka salah satu visi misi sekolah ini, jadi kita harus mengembangkan seni, kreativitas, kemudian bakat siswa-siswi yang ada di sini dikembangkan supaya kala mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jadi mereka tahu Pak, jadi itu bakatnya gitu. Oh ini kemampuan saya, tidak memaksa Pak. Oh iya. Itu, apa ya, menarik sekolah mau mengembangkan bakat-bakat siswanya, karena sekolah-sekolah hari ini pada umumnya hanya memikirkan prestasi akademik gitu, dan akademiknya tidak terlalu dipikirkan. Ada berapa cabang lomba sih Pak untuk kegiatan kali ini? Iya. Yang pertama cabang lombanya lomba pidato Pak. Lomba pidato dengan maksud supaya siswa-siswi ini bisa tampil di depan umum gitu. Jadi mereka mampu tampil di depan umum, karena nantinya ketika mereka sudah bisa tampil, nanti mereka di masyarakat juga akan dipakai oleh masyarakat Pak. Gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua lomba puisi Pak. Jadi puisi ini merupakan cara zaman sekarang untuk menarik siswa-siswi supaya mereka ini terharu gitu, dengan pesan moral yang ada di puisi itu Pak. Kemudian yang ketiga itu lomba melukis pahlawan nasional. Kenapa harus dilakukan lomba melukis Pak? Karena supaya siswa-siswi ini tahu, pahlawan ini yang telah berjasa pada bangsa dan negara gitu. Tinggal mereka mengisi kemerdekaan. Kemudian lomba paduan suara lagu-lagu nasional Pak. Kebanyakan sekarang kan siswa-siswi itu Pak, nggak mau mendengarkan lagu-lagu nasional Pak, maunya lagu dangdut. Ya, bukan salah lagu dangdut, tapi setidak-tidak sebagai pelajar tuh mereka harus tahu gitu lagu nasional. Setidak-tidak kalau dalam saya mengajar seni budaya itu mereka harus hafal minimal 10 lagu nasional Pak. Lagu daerah 10, lagu nasional 10 gitu Pak. Iya. Itu berarti cabang lombanya itu aja. Ya kalau masalah lagu tadi memang, kalau saya melihat siswanya di sini, karena tadi saya dari pagi di sini, ketika lagu-lagu nasional dinyanyikan, ya ekspresinya biasa-biasa aja. Cuman ketika ada salah musik dangdut yang keluar, langsung heboh siswa-siswanya. Itulah Pak. Ya, nah dari cabang lomba tadi yang mengikuti lomba itu semua siswa yang ada di sini, Pak? Iya, semua siswa kita libatkan karena ini berkaitan dengan nilai mata pelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia Pak. Nah, jadi untuk bukan hanya nilainya dari segi akademik saja, penilaian secara real nyatanya Pak, misalnya 70-80, tapi kita maunya secara moralnya, secara ekspresinya bahwa siswa ini mampu gitu. Dengan adanya nilai 100, siswa ini dibuktikan dengan sikapnya juga 100 seperti itu Pak. Jadi ada perbanding, ada harapan, ada pemberian nilai juga terhadap siswa. Nah, nilai. Ini gimana? Ini kan yang ikut, kalau saya lihat tadi kan tidak semua siswa ikut lomba gini. Nah, pembagian nilainya gimana Pak? Pembagian nilainya Pak, jadi kita objektif Pak. Jadi kalau memang dia kemampuannya di bidang vokal, jadi kita nilainya kemampuannya berarti kita kasih nilai 100 atau 80 seperti itu Pak. Jadi objektif. Enggak, maksudnya yang ikut peserta kan satu siswa nih dari satu kelas. Nah, anggota kelas yang lain itu gimana membagi ngasih nilainya gitu maksudnya? Nilainya Pak. Jadi penilaiannya sistemnya seperti ini Pak. Kalau umpamanya dia kelas 7A gitu. Jadi penilaiannya karena dia ikut pidato, jadi di pidato itu dinilai. Kemudian ketika dia pindah tidak ikut pidato, berarti dia dinilai dari yang lain Pak, dari segi dari lomba yang lain. Nah, karena dia mengikut semua, karena ada paduan suara di situ. Yang tidak ikut pidato berarti dia ikut paduan suara. Kemudian yang tidak ikut paduan suara berarti dia ikut melukis. Jadi satu kelas tuh
semuanya. Pasti ikut Ya, semua, pasti ikut semua lomba. Oh, Iya. jadi memang terbagi rata. Iya, gitu. terbagi rata. Apa ada kendala nggak sih Pak ketika melakukan event seperti ini gitu? Iya. Yang pertama memang secara kesehatan itu Pak. Jadi kendalanya seperti ini Pak. Karena di lingkungan kita ini sekarang kan ada prokes Pak. Jadi protokol iya. kesehatan, kemudian masa pandemi Covid. Jadi kita harus berhati-hati Pak. Maka sebelumnya kami mempersiapkan diri kepada siswa supaya mereka ini memakai masker, menjaga jarak. Kemudian jikalau mereka mengalami sakit, jadi tidak boleh sekolah seperti itu kendalanya. Kemudian kendala berikutnya berkaitan dengan sarana dan prasarana Pak. Karena di lingkungan kita ini ya sekolah terpencil, kemudian sarana dan prasarananya masih kurang memadai Pak. Berkaitan dengan ya internet, ya komunikasi, kemudian berkaitan dengan alat-alat elektro gitu Pak, elektronik gitu. Iya. Nah, itu kendalanya. Berarti ya memang sekolah sini agak jauh dari kota ya. Iya. Dan sekolah ini listrik belum ada. Desa ini belum. Hanya malam Pak. Oh, hanya malam. Hanya Itu malam. listrik PLN atau PLN desa Pak. Oh, PLN desa. Desa. Iya, sangat. Jadi di Nangapinoh itu banyak daerah-daerah yang belum ada listrik. Iya. Di sini masih mending ada PLN desa gitu. Saya kemarin ke Sebaju. Itu enggak ada listrik sama sekali. Iya. Jadi saya ngerasa macam tahun 90-an. Aduh. Macam saya masih kecil. Kalau saya masih kecil kan wah di kampung saya tuh enggak ada listrik, enggak apa, jadi gelap-gelapan. Oh. Untungnya ada strongking ya. Kalau zaman dulu tuh ada Petromak. Petromak. Nah, hari itu hanya pakai lampu apa? Tenaga surya kan nggak lama terangnya. Pas matahari. Nah, jadi mau mendekati tengah malam itu udah gelap. Wah, jadi ini mungkin butuh perhatian pemerintah lah. Iya. Sekolahan sini nih coba listriknya dikasih. Ya, listrik, kemudian komunikasi Pak. Walaupun dia dekat ke kabupaten, tetapi komunikasinya sulit Pak. Jadi kami walaupun bawa HP seperti ini, tapi tidak ada sinyal. Tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi, hanya untuk foto-foto gitu lah. Itu. Jadi butuh perhatian lah buat pemerintah nih, buat siapapun lah yang punya kepentingan dan punya kemampuan untuk kebijakan, kasih listrik dan sinyal. Karena daerah ini nggak terlalu jauh lah dari kota, hanya sekitar 1 jam ya. Tapi udah nggak ada sinyal itu kondisi yang sangat memprihatinkan lah bagi saya. Pendidikan, apalagi pendidikan hari ini butuhkan internet, butuhkan segala macam apa. UAN aja sekarang udah online kan? Online. Nah, gimana mau UAN online gitu? Listrik sama sinyal aja nggak ada. Pikirkan ini nggak masuk akal. Benar Pak. Memang, pemerintah tuh nggak masuk akal bikin kebijakan. Oke, mungkin kita cukupkan sajalah bincang-bincang kita. Terima kasih atas bincang-bincangnya dan semoga acaranya sukses dan siswa-siswa semakin berprestasi di sini. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga buat para sahabat Lapan Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya, dan sebarkan ke seluruh dunia. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Lapan Inspirasi. Oke, sip.